Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang naive Bayes. Nah, kalau masih ingat di video sebelumnya tentang pengenalan machine learning, naive Bayes ini merupakan tipe machine learning supervised learning, yaitu dia berada di tipe klasifikasi. Oke, langsung saja. Sebelum kita lebih dalam ke naive Bayes, sebelum kita lebih dalam belajar naive Bayes, kita mempelajari dulu apa sih klasifikasi itu. Nah, klasifikasi di sini merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang memetakan tiap himpunan atribut X ke 1 dari label Y yang didefinisikan sebelumnya. Nah, di contoh di bawahnya, di gambar bawahnya disebut, jadi terdapat input atau atribut set dalam hal ini, misalkan input tersebut kita contoh X misalkan ya, kita misalkan X, kemudian dilakukan model klasifikasi atau fungsi tujuannya seperti apa. Setelah dilakukan klasifikasi, dia akan menghasilkan sebuah output yang mana output tersebut merupakan kelas label atau klasifikasinya. Di sini kita misalkan dengan Y. Jadi ada input X berupa atribut set, kemudian kita klasifikasikan. Nah, baru setelah itu muncul outputnya Y atau kelas labelnya itu apa. Nah, model klasifikasi di sini ada dua. Ada model pemodelan deskriptif dan pemodelan prediktif. Pemodelan deskriptif yaitu model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Sedangkan prediktif, model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Oke, nah berarti pada sebuah klasifikasi dia memerlukan training set. Nah, ini sekali lagi ya, di sini sudah diulang bahwa klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing atau supervised learning. Nah, karena dia terbimbing, maka dia membutuhkan sebuah training set sebagai data pembelajaran. Jadi dia untuk melearning, dia membutuhkan data training. Kemudian setiap sampel dari training set memiliki atribut dan kelas labelnya. Nah, ada dua tahapan klasifikasi. Yang pertama learning dan testing. Learning atau training merupakan, dalam hal ini pembelajaran dengan menggunakan data training pada naive Bayes, nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada testing, dia menguji model menggunakan dengan data testing. Contohnya di bawah. Nah, jadi ada training data, kemudian di learning dengan menggunakan sebuah algoritma, kemudian akan menghasilkan sebuah model. Nah, dari model tersebut kita akan tes. Datanya akan dites, kemudian setelah dites akan menghasilkan sebuah akurasi di sini. Apakah akurasinya bagus atau jelek, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menentukan akurasi? Nah, akurasi rumusnya jumlah prediksi yang benar akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Sedangkan error sebaliknya, yaitu jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Nah, naive Bayes berarti dia merupakan teori dari Bayesian. Sebagai dasarnya, kalau masih ingat, seperti teori peluang ya, di situ. Jadi peluang H sedemikian hingga X sama dengan peluang X sedemikian hingga H dikalikan dengan peluang H dibagi dengan peluang X, di mana peluang H sedemikian X yaitu peluang hipotesa H berdasarkan kondisi X. Sedangkan X adalah data sampel dengan kelas atau label yang tidak diketahui. Sedangkan H
merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas atau label C. Nah, PH sendiri merupakan peluang dari hipotesa X, dan PX adalah peluang dari X yang diamati, dan PH sedemikian hingga P X sedemikian hingga H merupakan peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H. Oke, tadi kita sudah belajar teorema, sudah belajar klasifikasi. Sekarang kita pengen tahu nih, apa sih klasifikasi naive Bayes itu? Nah, klasifikasi naive Bayes merupakan metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas atau independen. Dengan kata lain, naive Bayes classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut atau variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut atau variabel lain. Nah, karena asumsi atribut yang tidak terkait, maka P X sedemikian hingga CI, tadi sudah disebutkan ya bahwa C itu adalah data dengan kelas label. Jadi kita labelin bahwa kelasnya itu atau labelnya itu adalah C. Sama dengan, nah di situ kondisinya N, jadi ada berapa peluangnya, misalkan N dari XK sedemikian hingga CI. Bila P X demikian hingga CI dapat diketahui melalui perhitungan di atas, maka kelas label dari data sampel X adalah kelas label yang memiliki P peluang X sedemikian hingga CI dikalikan peluang CI maksimum. Saya yakin pasti sedikit bingung, bahkan bingung sekali di sini. Nggak apa-apa, wajar. Kita langsung aja ke contoh. Kita sekarang belajar contoh dari naive Bayes. Sederhana di sini ya. Saya memberikan contoh tentang, jadi di sini ada dataset yang mana ada 1, 2, 3, 4 parameter dengan satu klasifikasi atau kelasnya yaitu beli komputer. Parameter pertama umur, yang kedua pendapatan, ketiga mahasiswa, apakah dia mahasiswa atau bukan, kemudian keempat rating kredit, yang terakhir adalah klasifikasinya, apakah dia masuk kelas bisa beli komputer atau tidak bisa beli komputer. Nah, di situ ada dataset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dataset. Nah, dari dataset tersebut, ternyata ada inputan baru yang belum tahu nih kelasnya apa. Jadi ada inputan, apakah dia ini termasuk kelas beli komputer iya atau kelas beli komputer tidak. Misalkan di sini ada contohnya X sama dengan umurnya ini lebih kecil sama dengan 30. Pendapatannya sedang, dia mahasiswa, rating kreditnya fair. Apakah dia masuk dalam klasifikasi beli komputer ya atau beli komputer tidak? Nah, di sini kita menyelesaikan masalah tersebut dengan teori atau algoritma naive Bayes berdasarkan dataset yang sudah ada. Yang pertama, yang kita lakukan adalah hitung peluang XK sedemikian hingga CI untuk setiap kelas I. Gampangannya seperti ini. Tadi kan inputnya ada umur lebih kecil sama dengan 30, pendapatannya sedang, dia mahasiswa, rating kredit fair. Peluang pertama yang kita hitung adalah yang umur terlebih dahulu, umur lebih kecil sama dengan 30, makanya di situ di bold. Kita hanya fokus di umur ya. Oke, kita fokus umur lebih kecil sama dengan 30 pada dataset yang sudah ada. Kita cek. Oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berdasarkan dataset tersebut. Ada 5, kemudian kita pilah lagi, kita sendirikan yang warna apa ya, pink lah ya. Yang warna pink tersebut adalah
beli komputer tidak, sedangkan yang warna biru adalah beli komputer iya. Setelah kita pilah, nah kita hitung rumusnya di sini di bawah, ada P umur lebih kecil sama dengan 30, sedemikian hingga beli komputer iya. Sama dengan 2/9. 2 dari mana? Yang beli komputer berapa yang umurnya lebih kecil sama dengan 30? Oh, ada 2. 2/9. 9 dari mana? Klasifikasi beli komputer ya ada berapa untuk semua dataset yang ada? Ianya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 2 yang sudah kita klasifikasikan umurnya lebih kecil sama dengan 30 per ya yang ada di semua dataset. Kita hitung berapa? Hasilnya 0,220. Yang ya sudah, sekarang kita menghitung yang beli komputer tidak. P umur lebih kecil sama dengan 30, beli komputer tidak. Ada berapa yang beli komputer tidak pada umur lebih kecil sama dengan 30? Oh, ada 3. 1, 2, 3. Kita tulis 3. Per 5. Tidaknya ada berapa untuk semua dataset? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 3 per 5 sama dengan 0,6. Perhitungan setelahnya, setelah itu, masih sama. Sekarang kita menghitung yang klasifikasi pendapatan sama dengan sedang. Jadi, kita mulai hitung yang pendapatan sedang. Setelah umur lebih kecil 30, sekarang kita yang pendapatan sedang. Ada berapa yang pendapatan sedang? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang warna hijau ini dia klasifikasi yang beli komputer tidak, sedangkan yang warna orange adalah beli komputer iya. Sekarang sama rumusnya kayak tadi, P pendapatan sama dengan sedang, beli komputer iya ada berapa? Yang ya ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 per 9, ianya kan tadi ada 9, sama dengan 0,444. Sedangkan yang tidak ada berapa? 1, 2. 2 per 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 0,4. Masih sama untuk untuk mahasiswanya. Mahasiswanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tapi yang beli komputer tidak berapa? 1. Oh, 1. 1 per 5. Nah, yang beli komputer ya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 9, 0,67. Terakhir. Nah, terakhir ini parameter rating kredit fair. Rating kredit fair ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sendirikan yang beli komputer tidak ada 1, 2. Berarti 2 per 5. Yang beli komputer ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 9, 0,67. Setelah semua dihitung, nah kita tulis di sini untuk P umur lebih kecil sama dengan 30 beli komputer ya, yang tadi sudah kita hitung, kita tulis 2 per 9, 0,2, dan seterusnya sampai dengan P rating kredit ya, beli komputer tidak 2 per 5, 0,4. Setelah kita hitung, kemudian kita menghitung peluang X sedemikian hingga CI untuk setiap kelas pada beli komputer ya dan pada beli komputer tidak. Yang warna merah ini, yang beli komputer ya, kita kalikan semuanya. 0,22 dikalikan 0,44 dikalikan 0,667 dikalikan dengan 0,667. Hasilnya 0,044. Masih sama untuk beli komputer tidak yang warna hijau, kita kalikan semuanya peluangnya 0,6 dikali 0,4 dikali 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,19. Nah, kalau sudah terakhir, setelah kita hitung semuanya, kita hitung lagi yaitu peluang X sedemikian hingga beli komputer ya dikalikan dengan beli komputer ya. Jadi tadi kan kita sudah hitung di sini ya, ini hasilnya 0,044 dikalikan 9 per 14.
9/14 ini apa? Nah, 9/14. Ianya ada berapa pada dataset ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada berapa dataset? 14. Berarti 9/14 sama dengan 0,028. Nah, berikutnya juga sama, pada peluang X sedemikian hingga beli komputer tidak dikalikan dengan peluang beli komputer tidak. Tadi beli komputer tidak ada 0,019. Nah, dikalikan dengan, sama. Tidaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan semua dataset. Berarti 14 sama dengan 0,007. Nah, kalau sudah, kita bandingkan mana sih yang lebih besar dari 0,028 dengan 0,027. Oh, ternyata lebih besar 0,028. Berarti di sini X memiliki kelas beli komputer iya. Karena PX beli komputer iya memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas. Jadi nilainya yang paling besar yang mana? Oh iya, berarti si X atau dengan umur lebih kecil sama dengan 30, pendapatan sedang, mahasiswa dia mahasiswa, kemudian rating kreditnya fair, dia bisa beli komputer. Seperti itu. Bagaimana? Paham? Semoga paham ya. Bismillah. Nah, terakhir di sini kesimpulan dari Naif Bayes yaitu selain kekuatan dia juga punya kelemahan. Kekuatannya yang pertama dia mudah diimplementasikan. Kemudian yang kedua dia memberikan hasil yang lebih baik untuk banyak kasus, tapi tidak semua kasus ya, mungkin untuk beberapa kasus. Kelemahannya kita harus mengasumsikan bahwa antar fitur tidak terkait atau independen. Padahal dalam realitanya keterkaitan itu ada. Nah, berarti kan kita harus mengkaji ulang lah istilahnya seperti itu. Nah, yang kedua, keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Naif Bayes classifier. Kalau menurut saya, semakin banyak data, semakin banyak dataset, maka akan semakin bagus hasil akurasinya. Maka dari itu, ketika kalian ingin mengerjakan atau menyelesaikan solusi dari sebuah masalah, usahakan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk agar hasil klasifikasinya itu lebih bagus, lebih akurat lah. Seperti itu. Nah, sekian materi Naif Bayes. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.